Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang menganalisis kinerja bisnis retail. Dan kami beranggotakan yang pertama, Vista Desyananda Kusumawardani NPM 111, yang kedua, Ajeng Nurma Khairunisa NPM 126, 3, Herifa Novenanda NPM 133, dan yang terakhir ada Nendi Putra Sugiarto NPM 106. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan tentang analisis kinerja manajemen retail melalui barang dagang. Keberagaman rencana barang dagangan bagi sebuah retail dapat membantu peritel dalam memberi gambaran, khususnya pada bagian pembelian dan perencanaan barang dagangan tentang berapa banyak dana yang harus dialokasikan pada beberapa bagian dari kategori barang dagangan dalam setiap bulannya, sehingga prediksi penjualan dan prediksi objek finansial lain dapat terpenuhi. Tanpa analisis rutin yang dilakukan oleh peritel untuk setiap kelompok barang dagangan, akan sulit untuk membuat rencana barang dagangan yang baik. Setelah rencana barang dagangan selesai dibuat, bagian pembelian dan perencanaan retail merencanakan keberagaman barang dagangan. Rencana barang dagangan tidak akan dapat dibuat dengan baik apabila peritel tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja barang dagangan secara rutin dan periodik. Analisis yang baik akan berimplikasi terhadap pembuatan perencanaan barang dagangan yang lebih akurat dan pada akhirnya berimplikasi pula pada kinerja finansial retail yang lebih baik pula. Yang selanjutnya adalah metode analisis kinerja barang dagangan. Peritel seringkali dihadapkan pada kesulitan dalam pemilihan barang dagangan yang harus dipajang di dalam tokonya. Hal ini terjadi karena begitu banyak jenis produk, merek, dan kemasan yang ditawarkan oleh pemasok atau vendor. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara menganalisis kinerja barang dagangan. Adapun cara menganalisis kinerja barang dagang, yang pertama menggunakan analisis ABC, yang kedua menggunakan analisis sell-through, yang ketiga ada metode multi atribut, yang keempat ada analisis kuadran. Yang selanjutnya akan saya lanjutkan analisis ABC. Analisis ABC adalah analisis kinerja barang dagangan dengan cara mengurutkan peringkat barang dagangan dengan beberapa ukuran untuk menentukan barang mana yang kadangkala diperoleh habis, out of stock, dan barang mana yang harus dihapus dari stok, deleting stock. Analisis ini dapat dilakukan pada segala tingkat klasifikasi barang dagangan, mulai dari unit atau SKU hingga departemen. Analisis ABC menggunakan prinsip Pareto, yaitu prinsip 80-20 yang umumnya digunakan, di mana kira-kira 80% penjualan atau keuntungan peritel berasal dari 20% produk. Hal ini berarti peritel harus berkonsentrasi pada produk yang memberikan keuntungan yang lebih besar, yang besarnya persentasenya hanyalah 20%. Langkah pertama dalam analisis ABC adalah mengurutkan peringkat unit atau SKU dengan menggunakan satu kriteria atau lebih. Ukuran kinerja yang paling penting untuk analisis ini adalah margin kontribusi. Nah, biasanya banyak peritel melakukan
evaluasi kinerja berdasarkan margin kontribusi dengan rumusan sebagai berikut. Margin kontribusi sama dengan penjualan bersih dikurangi biaya barang yang terjual dikurangi variabel pengeluaran lainnya. Pengertian variabel pengeluaran lainnya misalnya adalah komisi penjualan. Ukuran lain yang digunakan dalam analisis ABC antara lain adalah jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan dalam satuan margin kotor dan GMROI. Beberapa peritel ada pula yang menggunakan margin penjualan atau margin kotor per meter persegi ruang panjang juga dapat digunakan. Untuk langkah kedua adalah menentukan bagaimana barang dengan tingkat keuntungan yang berbeda yang harus dilakukan dengan berbeda walaupun analisis ini disebut ABC. Juga terdapat barang kelompok tertentu yang merupakan sisa 20% unit SKU yang dimana unit tersebut tidak terjual satupun selama musim lalu dan menjadi kadaluarsa. Peritel harus mengambil keputusan setelah mendapatkan hasil analisis ABC. Apakah akan tetap mempertahankan unit barang yang direkomendasikan sebagai barang slow moving atau bahkan unit tidak terjual satupun selama satu periode evaluasi. Yang selanjutnya ada analisis Seltrock. Analisis Seltrock adalah analisis kinerja barang dagangan dengan menggunakan perbandingan antara penjualan aktual dan yang direncanakan untuk menentukan apakah markdown dibutuhkan atau apakah lebih banyak barang disiapkan untuk memenuhi permintaan. Tidak ada aturan yang tepat untuk menentukan apakah sebuah markdown dibutuhkan ataupun apakah harus memesan barang lebih banyak, akan tergantung pada pengalaman terhadap pengelolaan masing-masing barang dagangan di masa lampau. Apakah barang belum dipromosikan dan apakah penjual dapat mengurangi risiko pembeli dengan menyediakan markdown. Hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Jika penjualan aktual lebih besar daripada yang direncanakan, pemesanan ulang harus dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering dan sebenarnya hal ini berimplikasi terhadap pembengkakannya biaya pemesanan ulang karena frekuensi pemesanan meningkat, atau sebaliknya jika penjualan aktual ternyata lebih kecil daripada yang direncanakan, yang akan berimplikasi terhadap membengkaknya biaya out of stock. Di sisi lain, kelebihan persediaan tentunya akan menimbulkan biaya karena besarnya risiko kerusakan barang ataupun biaya karena merawat dan menyimpan barang dagangan. Keberadaan teknologi komunikasi dan informasi sangat membantu implementasi metode Seltrock karena dengan sistem informasi yang handal memungkinkan peritel memiliki yang cukup valid dan sahih untuk membantu membuat prediksi dan pengambilan keputusan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di sini saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Nendi Putra Sugiarto dengan akhiran nomor mahasiswa 106. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu masuk di materi metode multi atribut. Metode multi atribut sendiri adalah metode untuk menganalisis kinerja barang dagang, tetapi dalam metode ini melibatkan pembeli dalam retail untuk menjadi penilai dalam analisis multi atribut. Metode multi atribut digunakan untuk mengevaluasi penjualan barang dagangan dengan menggunakan nilai rata-rata berbobot. Di dalam metode multi atribut sendiri, kita dapat mengevaluasi penjual dengan menggunakan 5 langkah. Yang pertama itu ada membuat daftar kebijakan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada bobot kepentingan setiap kebijakan harus ditentukan oleh pembeli atau perencana beserta manajer barang dagangan. Yang ketiga, buatlah pula penilaian tentang pengaruh merek individu tiap kebijakan. Yang keempat, kalikan kepentingan tiap kebijakan dengan pengaruh tiap merek atau pabriknya. Dan yang terakhir, jumlahkan hasil kali tiap barang untuk semua kebijakan untuk menentukan peringkat keseluruhan penjual. Kemudian dilanjutkan ke analisis kuadran. Analisis kuadran sendiri merupakan metode analisis yang dapat membantu peritel membuat strategi dalam menyiapkan kombinasi-kombinasi merek barang dagangan yang dapat memaksimalkan keuntungan. Kuadran dibagi menjadi 4 bagian, yaitu winner, loss, traffic, dan sleeper. Yang pertama ada kuadran winner, menunjukkan merek barang dagangan yang memberikan kontribusi profit terbaik dan memberikan sumbangan kontribusi gross profit margin cukup tinggi. Yang kedua, kuadran traffic menunjukkan merek barang dagangan yang penjualannya cukup tinggi namun sumbangan gross profit margin rendah. Yang ketiga, kuadrat sleeper menunjukkan merek barang dagangan yang sumbangan kontribusi gross profit margin cukup tinggi namun tingkat penjualan produk rendah. Yang keempat ada kuadran loser, menunjukkan merek barang dagangan yang sumbangan kontribusi gross profit margin dan tingkat penjualan produknya rendah. Untuk teman-teman sendiri, jika ada yang ingin menanyakan contoh dari multi atribut ataupun contoh dari kasus kuadran, nanti bisa japri saya nanti kirim ke WA masing-masing aja. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.